Jinujungku singkawali aku, ia Mesi Mate Sadawari. Oleh Bastanta Permana Sembiring. Artikel ini adalah bagian untuk pengantar bagi kita untuk berikutnya memasuki topik pembahasan mengenai Mate Sadawari dalam budaya Karo. Satu waktu di kampung yang saya tinggali, dulu, banyak terjadi hal-hal yang menurut saya dan banyak orang sebagai satu keanehan dan ganjil. Plus seperti kebiasaan kita tentu turut dibumbui dan ditambah-tambahi juga, supaya serasa angker dan dramatis. Saat itu sering terjadi kasus aneh di mana hanya anak lajang sekitaran usia 16-25 tahun yang tiba-tiba meninggal. Kronologi semua yang meninggal hampir sama, yakni, diawali korban bangun tidur, baik pagi, siang atau malam, dan tiba-tiba mengerang kesakitan. Beberapa waktu kembali normal, rasa sakit berlebihan hilang, tetapi tubuhnya kembali meriang dan menggigil, seperti terserang demam tinggi. Lalu tiba-tiba kembali mengerang kesakitan, sekitar 3-6 jam dari kejadian awal, hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Di leher setiap yang meninggal itu ditemukan bekas seperti dijerat dengan tali atau dicekik. Padahal tidak demikian dan disaksikan banyak orang. Salah satu kasus terjadi di sebelah rumah yang ditinggali kakak saya. Kejadian bermula di pagi saat seorang pemuda usia kira-kira 19 atau 20 tahun yang menjerit kesakitan. Beberapa saat dia kembali tenang. Dan kembali lagi mengerang kesakitan. Persis seperti kronologi yang telah disebutkan sebelumnya. Sorenya dikabarkan dia sudah meninggal dunia. Dan di sekitaran leher terlihat seperti luka jeratan tali atau dicekik. Padahal keluarganya mendampingi atau menjaganya seharian itu karena takut apa-apa terjadi padanya, mengingat beberapa kasus yang terjadi sebelumnya. Tetapi keanehan ini benar-benar terjadi lagi. Kejadian lainnya, masih di usia sekitaran 16-25 tahunan, banyak terjadi kasus bunuh diri, dengan motif dan cara beragam. Melihat ini teman-teman memperingati saya karena kejadian sekitar tempat saya tinggal, serta usia mereka semua sebaya dengan saya. Ditambah lagi saat itu saya memilih menyendiri bermalam atau tinggal di kebun, jauh dari keramaian dan tanpa penerangan. Ada genset tetapi berisik dan saya malas menghidupkannya, memilih tidur dalam gelap. Sejujurnya saya juga sedikit takut dan sering juga terbangun di tengah malam oleh suara-suara mengganggu. Karena itu, memperlengkapi diri dengan senjata. Seperti tumbuk lada, senjata seperti keris khas suku Karo, di balik bantal, parang yang ditempatkan di bawah tempat tidur, di kusen jendela, di balik pintu kamar, di balik pintu depan, belakang dan tak lupa di pohon sawit di depan rumah. Hal ini saya lakukan mana tahu ada serangan tiba-tiba. Tetapi ini serangan angin yang tak terlihat, buat apa semua itu? Ya, untuk jaga-jaga. Karena saya lebih takut dengan manusia ketimbang setan atau hantu. Apalagi saat itu saya sedang menghadapi banyak konflik lahan. Jadi saya lebih sangsi dari serangan manusia. Namun untuk jaga-jaga dari serangan angin saya juga siap-siap, di antaranya menanam di sekeliling kebun dan rumah beberapa tanaman yang di masyarakat suku Karo dikenal efektif menangkal serangan angin dan tentu tidak lupa berdoa dan berserah kepada jinujungku yang diberikan orang tuaku sejak aku lahir ke dunia. Karena semakin banyak kejadian terjadi, saya juga semakin sering diperingati, tentu dari keluarga dan teman-teman saya. Apalagi saya tidur di kebun dan saat itu juga bersama teman-teman suka sampai tengah malam masih di hutan berburu. Berburu ke hutan bersama teman-teman salah satu kegemaran saya. Karena sepi dan gelap mereka takut kalau ada kejadian,
Saya tidak bisa minta tolong atau tidak ada yang bakal tahu jika sesuatu terjadi. Tetapi saya menolak dan memang lebih suka tidur di Jumat atau kebun. Karena merasa lebih nyaman dan tenang. Kataku, mati cuma sekali. Salah seorang dari mereka bertanya, apakah nggak takut? Takut, jawabku. Kataku lagi, tapi aku percaya Jinujungku lebih kuat dan hebat. Kalau begitu, ngeri kalilah Jinujungmu itu, tanyanya. Ngerilah. Mana ada di dunia ini yang lebih kuat dan hebat dari dia, kataku lagi sombong. Penasaran, mereka pun bertanya, siapa sebenarnya Jinujungku itu? Jawabku, ... dia si Mate Sadawari. Semua dialog dalam cerita ini aslinya kami lakukan dalam bahasa Karo. Menurut Ndu, siapakah Jinujungku itu? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan kamu lupa untuk sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe Menjuah-juah Indonesia. Terima kasih.